Diandra berusaha tenang, tidak terbawa emosi meski sulit Diandra lakukan. Mungkin saya memang bukan wanita yang baik. Bukan juga wanita yang terlihat alim dan solehah. Tapi bukan berarti kesempatan saya untuk berubah tidak ada. Bisa jadi Allah tahu, jalan terbaik untuk saya berubah menjadi lebih baik lagi. Ustazah mau tahu? Dengan cara Allah mengirim Ustadz Yadi sebagai imam saya. Ujar Diandra. Diandra memilih pergi. Tidak ada lagi yang harus Diandra jelaskan. Diandra yang juga sudah puas bisa membalas apa yang Ustazah Alia lakukan tadi. Diandra berusaha untuk tidak memperdulikan semua umpatan dari beberapa santri yang ditemuinya. Hanya menganggap sebagai angin yang berhembus kencang. Sungguh setelah kejadian tadi membuat Diandra ada di posisi yang sulit saat ini. Apalagi saat Ustadz Randy benar-benar mengatakan hal yang Diandra takuti selama ini. Ditambah surat yang tidak jelas asal-usulnya. Saat ini hanya ada satu tempat berlindung bagi Diandra, di mana Diandra bisa meluapkan semua isi hatinya. Diandra benar-benar ingin segera bertemu dengannya. Ustadz, Ustadz, panggil Diandra. Sementara orang yang dicari justru tidak menunjukkan batang hidungnya sekalipun. Diandra terus mencari keberadaan Ustadz Yadi ke seluruh ruangan yang ada di dalam. Tapi nihil, Ustadz Yadi tetap tidak ada. Ustadz Faiz, panggil Diandra. Ustadz Faiz sendiri juga salah satu orang kepercayaan Kiai Ibrahim, bahkan sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Iya Ning panggil saya, ucap Ustadz Faiz. Diandra menaruh telunjuknya tepat di depan mulutnya sendiri. Shh, jangan keras-keras, nanti ada yang tahu bagaimana. Maaf Ning, ucap Ustadz Faiz, kali ini suaranya terdengar pelan. Ustadz, lihat Ustadz Yadi tidak? Tanya Diandra. Ustadz Yadi baru saja pergi, karena urusan pekerjaan Ning, kata Ustadz Faiz. Diandra sedikit merasa kecewa saat ini. Orang yang ingin ditemuinya justru pergi tanpa menemuinya terlebih dahulu. Kalau gitu saya duluan Ning. Assalamualaikum, ucap Ustadz Faiz. Waalaikumsalam, balas Diandra yang kembali masuk ke dalam. Pintu kembali terbuka. Umi Tussadia yang ternyata datang saat ini. Umi, Diandra langsung mencium tangan Umi Tussadia. Umi pikir di sini tidak ada orang. Ternyata kamu di sini, Diandra, ucap Umi Tussadia. Diandra hanya diam. Sebenarnya Diandra ingin mengatakan sesuatu, tapi ditahan oleh Diandra. Kamu kenapa? Tanya Umi seakan tahu isi hati Diandra. Kalau ada sesuatu, jangan suka ceritakan ke Umi. Umi boleh tidak? Diandra pinjam handphone Umi. Diandra mau telepon Ustadz Yadi. Sebentar aja Umi. Akhirnya kalimat itu keluar dari mulut Diandra. Umi Tussadia tersenyum sambil mengelus lembut kepala Diandra. Boleh dong. Gunakan ini ya, Umi tinggal dulu. Makasih Umi, ucap Diandra merasa senang. Diandra langsung mencari nama kontak Ustadz Yadi. Langsung menekan ikon telepon. Tapi sayang panggilan tidak terjawab. Mungkin Ustadz Yadi sibuk saat ini. Yadi online. Ustadz, ini Diandra sengaja pinjam HP Umi. Ustadz masih marahkah sama Diandra? Sampai pergi gak bilang Diandra. Cepat pulang ya. Jangan buat Diandra kangen. Hehehehe. Diandra langsung mengembalikan ponsel Umi. Mungkin benar saat ini Ustadz Yadi sedang sibuk sampai belum sempat membalas pesan Diandra. Sudah Diandra? Sudah Umi. Umi Diandra izin kembali ke asrama dulu. Assalamualaikum, ucap Diandra kembali mencium tangan Umi Tussadia. Diandra rasanya benci dengan situasi saat ini. Apalagi semua santriwati terus membicarakannya dengan Ustadz Randy.
Diandra heran siapa orang yang sudah mencatut namanya dalam surat itu. Apalagi sampai diberikan pada Ustadz Randy. Diandra hanya takut Ustadz Randy menjadi salah paham terlepas dari hal terburuknya. Diandra. Langkah Diandra langsung terhenti saat mendengar suara yang tidak asing menurutnya. Bahkan kini perasaan Diandra semakin tidak karuan. Perlahan Diandra melihat ke belakang. Dan benar saja, seseorang itu sudah berdiri di belakang Diandra. Diandra semakin bingung harus bagaimana sekarang. Ustadz? Diandra, saya tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Terlepas saat kejadian tadi. Diandra, ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu secara serius. Ungkap Ustadz Randy. Sebisa mungkin Diandra terlihat tenang. Apa Ustadz? Jika memungkinkan dan kamu mengizinkan saya ingin bertemu orang tua kamu. Menyampaikan niatan baik saya untuk kamu. Kata Ustadz Randy sungguh-sungguh. Mata Diandra langsung membulat sempurna. Mendengar apa yang baru saja Ustadz Randy katakan. Diandra bukan perempuan bodoh. Tidak mungkin Diandra tidak mengerti maksud perkataan Ustadz Randy. Sementara Ustadz Yadi yang menjadi pengisi kajian di salah satu masjid menggantikan Kiai Ibrahim, langsung melihat ponselnya. 2 panggilan tidak terjawab dari Umi. Yadi langsung membuka isi pesan dari Uminya, yang sebenarnya pesan itu dikirim oleh Diandra. Umi, jam 14:10. Ustadz, ini Diandra, sengaja pinjam HP Umi. Ustadz masih marahkah sama Diandra? Sampai pergi gak bilang Diandra. Cepat pulang ya, jangan buat Diandra kangen. Hehehehe. Tanpa sadar, senyum Ustadz Yadi terlihat di wajahnya. Melihat isi pesan dari Diandra. Karena terburu-buru Ustadz Yadi sampai lupa memberitahu Diandra. Iya, saya usahakan untuk cepat pulang, ucap Ustadz Yadi. Diandra masih terus terdiam. Tidak tahu harus balas apa ucapan Ustadz Randy tadi. Ustadz, maaf tapi Diandra tidak bisa lakukan itu. Dan Ustadz tidak bisa melakukan niatan baik Ustadz itu. Ujar Diandra dengan hati-hati. Kenapa? Tanya Ustadz Randy. Apa kamu dijodohkan oleh orang tua kamu atau... Diandra menggeleng kepala. Bukan itu Ustadz, ucap Diandra. Ada satu hal yang Ustadz belum ketahui tentang Diandra. Dan Diandra juga belum siap mengatakan itu, ucap Diandra. Diandra harus kembali Ustadz. Assalamualaikum, ucap Diandra memilih pergi. Diandra merasa heran dengan dirinya saat ini. Gelisah tidak karuan. Bahkan sepertinya Diandra akan benar-benar tidur di asrama malam ini. Siva yang sejak tadi memperhatikan Diandra merasa pusing sendiri dengan sikap Diandra yang aneh menurutnya. Ada apa sih Besti? Ayo, pasti lagi galau ya. Galauin apa coba? Aku tebak masalah cowok ya? Tebak Siva. Siva menyentik-nyentikkan jari telunjuk di dagunya sendiri. Aku tahu. Kamu punya gebetan santri putra di sini? Atau jangan-jangan soal Ustadz Ren? Bukan itu Siva, potong Diandra. Terus apa? Tanya Siva. Diandra hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Siva. Diandra lupa kalau sahabatnya satu ini belum tahu dan hampir saja Diandra keceplosan. Siva menjentikkan jarinya, membuat Diandra kembali sadar dari lamunannya. Ra, kamu kenapa sih? Taulah, udah gak usah dibahas, ucap Diandra. Siva benar-benar merasa heran dengan sikap Diandra kali ini. Sementara Diandra terlihat berusaha memejamkan matanya. Selamat malam Ustadz, batin Diandra. Sebelum akhirnya Diandra masuk ke alam mimpinya sendiri. Diandra mengerjapkan matanya beberapa kali, menatap langit-langit kamar yang tidak asing menurut Diandra. Bulan sabit terukir indah saat ini, melihat bayangan seseorang di depan Diandra. Diandra pikir saat ini ia sedang bermimpi dan tidak ingin bangun dari mimpinya saat ini. Diandra menghembuskan nafas kasarnya. Bahkan di mimpi pun, Diandra masih bisa melihat Ustadz, gumam Diandra. Diandra tersenyum. Diandra gak akan bangun dari mimpi ini.
Diandra rindu sama Ustadz, ucap Diandra dengan lirih. Buka mulut kamu. Bahkan kini seseorang begitu Diandra rindukan nampak terlihat nyata di hadapannya. Diandra masih terdiam melihat perlakuan lembut Ustadz Yadi. Bahkan mata Diandra tidak henti-hentinya menatap seseorang di hadapannya. Ustadz Yadi tersenyum, tangannya mengelus lembut pipi Diandra. Kenapa? Tanya Ustadz Yadi. Jangan membuat saya khawatir dengan sikap kamu seperti ini, ucap Ustadz Yadi. Diandra memegang tangan Ustadz Yadi dan baru sadar kalau yang Diandra lihat bukanlah mimpi, melainkan nyata. Ustadz Yadi ada di hadapannya saat ini. Diandra nggak mimpi, Ustadz beneran di sini, ucap Diandra. Wajahnya bahkan terlihat senang. Lain kali jangan membuat saya khawatir ya, bidadari kecil, ucap Ustadz Yadi yang langsung dibalas blok oleh Diandra. Untuk saja saat ini hanya ada mereka berdua. Jadi tidak ada lagi jarak yang menghalangi mereka. Jadi, ceritanya ada yang rindu dengan saya. Goda Ustadz Yadi membuat pipi Diandra memerah seketika. Tentu saja Diandra langsung membalas kejahilan Ustadz Yadi. Ustadz Yadi langsung kembali mengambil mangkuk yang berisi bubur untuk Diandra. Umi membuatkannya. Ayo makan, setelah ini minum obat, ucap Ustadz Yadi menyuapi Diandra. Diandra menggeleng cepat. Enggak, Diandra enggak mau. Diandra masih enek, Ustadz. Sedikit saja, setelah itu baru minum obat, paksa Ustadz Yadi. Diandra menurut, meskipun Diandra merasa tidak enak saat makanan itu masuk ke dalam perutnya. Ustadz, siapa yang buat Diandra kesini? Tanya Diandra penasaran. Tentu saya, balas Ustadz Yadi. Diandra kaget mendengar balasan Ustadz Yadi. Sekaligus senang tapi membuat Diandra kaget dan menjadi masalah bagi Diandra. Bagaimana pendapat santri lainnya nanti melihat Ustadz Yadi menggendongnya sampai ke dalam? Kenapa Ustadz harus yang gendong Diandra? Pasti sekarang semua santri lain ngira kalau Diandra itu perempuan tidak baik. Kalau Diandra, biarkan, saya suami kamu kan? Dan hanya saya yang berhak atas kamu. Bahkan saya sangat merasa bersalah saat saya justru tidak ada di sana. Jelas Ustadz Yadi. Suami siapa sih? Sini peluk dulu. Dan kini setelah kejadian Diandra pingsan tadi, Ustadz Yadi tidak mengizinkan Diandra untuk kembali ke asrama. Bahkan kini Diandra hanya menunggu di kamar sendirian. Sedangkan si empu kamar tidak kunjung datang. Diandra memilih keluar sebentar mencari